Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prasanti Dwi Gita Ananda Putri dari kelas A2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 202100165 akan menjelaskan menurut pemahaman saya tentang konsep dasar pembelajaran. Berikut adalah materinya. Materi yang pertama ada hakikat pembelajaran dan belajar. Hakikat pembelajaran adalah suatu interaksi antara guru dan siswa yang merupakan interaksi timbal balik antara guru dan siswa untuk memberikan pengajaran kepada siswa yang belajar agar siswa dapat melakukan perubahan pengetahuan dan tingkah laku. Adapun hakikat belajar. Hakikat belajar adalah suatu interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses perbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar juga merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Materi kedua ada perubahan paradigma pembelajaran. Perubahan paradigma pembelajaran terjadi antara paradigma lama ke paradigma baru. Paradigma lama adalah transfer ilmu dari guru kepada siswa, sehingga guru adalah satu-satunya sumber informasi. Sedangkan di paradigma baru dimaknai konsep pembelajaran berpusat pada siswa. Guru hanya berperan sebagai motivator dan fasilitator. Selanjutnya ada materi tentang peran guru. Peran guru di sini sesungguhnya sangat luas, yaitu ada 4. Yang pertama ada guru sebagai pengajar. Artinya guru sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi siswa untuk belajar, untuk memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Lalu yang kedua ada guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing di sini artinya guru harus membimbing siswa agar dapat memahami pembelajaran yang sedang disampaikan oleh guru tersebut. Lalu yang ketiga ada guru sebagai ilmuwan, dan yang keempat ada guru sebagai pribadi. Guru sebagai pribadi artinya guru harus mempunyai pribadi yang baik agar siswa dapat mencontoh pribadi yang baik dari guru tersebut. Materi selanjutnya ada landasan konsep pembelajaran. Landasan konsep pembelajaran ada 5, yaitu filsafat, psikologi, komunikasi, teknologi, dan sosiologi. Filsafat di sini untuk membentuk dan menyempurnakan kepribadian manusia. Sedangkan psikologi untuk memperhatikan psikologi siswa dalam proses pembelajaran. Lalu komunikasi. Komunikasi cukup mempengaruhi siswa dalam mencapai keberhasilan, membaca pesan atau informasi pembelajaran. Lalu ada teknologi. Teknologi di sini guru dapat membuat media pembelajaran menggunakan teknologi untuk pembelajaran kepada siswa. Lalu yang terakhir ada sosiologi. Sosiologi ini melalui pembelajaran, siswa dapat mempelajari cara bersosialisasi kepada sesama. Materi selanjutnya ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran ada 4, yaitu persiapan, preparation, yang kedua penyampaian, presentation, yang ketiga latihan, practice, dan yang terakhir penampilan hasil atau performance. Persiapan ini bertujuan untuk menimbulkan minat peserta belajar, memberi mereka perasaan positif mengenai pengalaman belajar yang akan datang dan menempatkannya dalam situasi optimal untuk belajar. Lalu yang kedua penyampaian atau presentation, bertujuan untuk membantu peserta belajar dalam menemukan materi belajar yang baru dengan cara menarik, menyenangkan, relevan, melibatkan panca indera, dan cocok untuk semua gaya belajar. Lalu yang ketiga ada latihan atau praktis, bertujuan untuk membantu peserta belajar mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. Lalu yang terakhir penampilan hasil atau performance, bertujuan untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap melekat dan berhasil diterapkan. Oh ya, jika salah satu dari 4 tahap proses tersebut tidak ada, maka pelajaran pun cenderung merosot atau tidak ada sama sekali. Materi selanjutnya ada hasil belajar dari pembelajaran. Ada 3 ranah hasil belajar,
yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ada 7 tingkatan untuk aspek kognitif, yaitu pengetahuan, pemahaman, pengertian, aplikasi, analisa, sintesa, dan evaluasi. Pada dasarnya, proses belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku secara keseluruhan, baik yang menyangkut segi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Secara umum, hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Yang tergolong faktor internal ialah faktor fisiologis, faktor psikologis, dan faktor kematangan baik fisik maupun psikis. Faktor fisiologis atau jasmani individu baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh dengan melihat, mendengar, struktur tubuh, cacat tubuh, dan sebagainya. Lalu faktor psikologis meliputi faktor intelektual yang terdiri atas faktor potensial yaitu inteligensi dan bakat. Yang kedua faktor aktual yaitu kecakapan nyata dan prestasi, dan faktor non-intelektual seperti minat, kebiasaan, motivasi, kebutuhan, dan konsep diri. Lalu yang ketiga ada faktor kematangan baik fisik maupun psikis. Nah, dalam faktor internal ini terdiri dari faktor eksternal, yaitu faktor sosial, faktor budaya, faktor lingkungan fisik, dan faktor spiritual atau keagamaan. Faktor sosial terdiri dari faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan masyarakat, dan faktor kelompok. Lalu ada faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Lalu faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah. Lalu ada faktor spiritual dan keagamaan. Selanjutnya ada materi tentang motivasi menuju hasil proses pembelajaran. Terdiri dari motivasi primer dan motivasi sekunder. Motivasi primer atau motivasi dasar menunjukkan kepada motif yang tidak dipelajari, yang sering juga digunakan istilah dorongan. Lalu motivasi sekunder menunjukkan kepada motif yang berkembang dalam individu karena pengalaman dan dipelajari. Motivasi sekunder termasuk ke dalam golongan yang pertama takut yang dipelajari, learning fears. Lalu motif sosial yaitu ingin diterima, dihargai. Lalu ada motif-motif objektif dan interest seperti eksplorasi, manipulasi, dan minat. Lalu ada maksud dan aspirasi. Lalu yang terakhir ada motif berprestasi. Materi selanjutnya adalah tentang perilaku belajar. Di antara ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar yang terpenting adalah yang pertama, perubahan intensional, perubahan positif dan aktif, dan perubahan efektif dan fungsional. Perubahan intensional adalah berkat pengalaman atau praktek yang dilakukan dengan sengaja dan disadari, atau dengan kata lain bukan kebetulan. Lalu perubahan positif dan aktif terjadi karena proses belajar bersifat positif dan aktif. Positif artinya baik, bermanfaat, serta sesuai dengan harapan. Hal ini juga bermakna bahwa perubahan tersebut senantiasa merupakan penambahan. Adapun perubahan aktif artinya tidak terjadi dengan sendirinya seperti karena proses kematangan, tetapi karena usaha siswa itu sendiri. Yang terakhir ada perubahan efektif dan fungsional. Perubahan itu efektif dan fungsional timbul karena proses belajar bersifat efektif, yaitu berhasil dan mempunyai guna. Artinya perubahan tersebut membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu bagi siswa. Selain itu, perubahan dalam proses belajar bersifat fungsional dalam arti bahwa perubahan tersebut relatif menetap, dan setiap saat apabila dibutuhkan, perubahan tersebut dapat direproduksi dan dimanfaatkan. Selanjutnya, aktivitas belajar. Aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi antara guru dan siswa dalam rangka mencapai tujuan belajar.
Keaktifan siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. Siswa dikatakan memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku seperti sering bertanya kepada guru atau siswa lain, mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, mampu menjawab pertanyaan, dan senang diberi tugas belajar, dan lain sebagainya. Adapun klasifikasi aktivitas belajar, ada kegiatan-kegiatan visual dan kegiatan-kegiatan lisan. Kegiatan-kegiatan visual terdiri dari kegiatan-kegiatan mendengarkan, menggambar, dan mental. Sedangkan kegiatan-kegiatan lisan terdiri dari kegiatan menulis, metrik, dan emosional. Selanjutnya ada materi tentang upaya pelaksanaan aktivitas dalam pembelajaran. Asas aktivitas dapat diterapkan dalam semua kegiatan dan proses pembelajaran. Untuk memudahkan guru dalam melaksanakan asas ini, maka dalam hal ini dipilih 4 alternatif pendayagunaan saja, yaitu 1. Pelaksanaan aktivitas pembelajaran dalam kelas, yang kedua pelaksanaan aktivitas pembelajaran sekolah masyarakat, dan yang terakhir pelaksanaan aktivitas pembelajaran dengan pendekatan cara belajar siswa aktif. Selanjutnya ada ciri-ciri siswa aktif dalam belajar. Yang pertama, sering bertanya kepada guru atau siswa lain, mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, mampu menjawab pertanyaan, senang diberi tugas belajar, berani maju ke depan kelas tanpa disuruh guru, siswa berbuat sesuatu untuk memahami materi pembelajaran, lalu pengetahuan dipelajari, dialami, dan ditemukan oleh siswa, lalu mencoba sendiri konsep-konsep, dan siswa mengkomunikasikan hasil pemikirannya. Ciri-ciri siswa yang aktif dalam belajar ini menunjukkan bahwa siswa tersebut sudah memahami apa pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa tersebut. Artinya siswa tersebut berhasil dalam mencapai tujuan pembelajaran. Materi yang terakhir adalah teori pembelajaran. Penguasaan teori dimaksudkan agar guru mampu mempertanggungjawabkan secara ilmiah perilaku mengajarnya di depan kelas. Beberapa teori pembelajaran yaitu teori behaviorisme, teori humanisme, teori kognitivisme, dan teori konstruktivisme. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori behaviorisme lebih menekankan kepada perubahan tingkah laku yang dapat diamati, yaitu perubahan ke arah yang lebih baik setelah proses belajar. Lalu teori humanisme. Teori humanisme lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep. Dalam teori pembelajaran humanistik, belajar merupakan proses yang dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Yang ketiga ada teori kognitivisme. Teori ini mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar. Kalau teori behavioristik berfokus pada perubahan yang dapat diamati sebagai hasil belajar, teori kognitivisme lebih luas, juga mencakup perubahan yang tidak dapat diamati. Yang terakhir ada teori konstruktivisme. Konstruktivisme memandang belajar sebagai proses di mana pembelajar secara aktif mengkonstruksi atau membangun gagasan-gagasan atau konsep-konsep baru didasarkan atas pengetahuan yang telah dimiliki di masa lalu atau ada pada saat itu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan tentang pemahaman konsep dalam pembelajaran. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.